Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najih Fauzia. Saya adalah guru PAI dan Budi Pekerti di SDN 1 Sukamahi, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat ya. Untuk memimpin doa, Ibu meminta KM ya. Balkis silakan untuk memimpin doa. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Balkis yang sudah memimpin doa. Nah, untuk pembiasaan hafalan surah-surah pendek, ya kita bacakan dulu Quran surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita mempelajari surat At-Tin. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Ya, baiklah anak-anak. Ibu ada pertanyaan nih. Mengapa Rasul itu patut untuk dijadikan idola? Karena karena Rasul mempunyai sifat-sifat yang baik. Lalu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul? Sifat wajib dan mustahilnya apa saja? Apakah ada yang tahu? Terus? Ya. Yang mustahilnya? Pintar. Ada yang sudah tahu rupanya ya. Nah, kemudian apa sih tujuan diutusnya Rasul? Tujuannya apa Allah mengutus para Rasul? Untuk
Ih, pinter, untuk menjadi teladan yang baik. Betul ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya, yang diharapkan dicapai pada pembelajaran kali ini itu yang pertama, kalian mampu menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, serta contoh peneladanannya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami dan menyebutkan tujuan diutusnya Rasul. Nah, baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Apa itu PJBL? PJBL itu adalah Project Based Learning. Nah, di mana pada kegiatan pembelajaran ini kalian akan membuat suatu proyek berupa mind mapping atau peta pikiran, peta konsep tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anak, Ibu punya sebuah lagu. Lagunya berjudul Lagu Rukun Iman dengan lirik lagu Tanjung Perak. Apakah ada yang sudah tahu, apa sudah mendengar? Belum? Baik, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat. Yang ke-6 kodok dan kodar. Gimana? Bisa? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat. Yang ke-6 kodok dan kodar. Ya, itu ya. Nah, anak-anak bisa dilihat. Siapa yang tahu iman itu apa artinya? Ya. Iman artinya percaya ya. Iman kepada Rasul Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan apa? Wahyu. Selain menyampaikan wahyu dan petunjuk, ya, Rasul juga sebagai teladan dan contoh yang baik untuk siapa? Manusia. Nah, itu ya. Lalu lihat, apakah nabi dan rasul itu sama? Tidak ya. Apa yang membedakan nabi dan rasul? Ya. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Iya, jadi Nabi dan Rasul itu berbeda ya. Nah, yang membedakannya apa? Kalau Nabi itu adalah lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kembali kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu adalah seorang nabi ya. Rasul itu adalah seorang nabi ya. Nah, lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kembali kepada orang lain ya. Itu perbedaannya. Nah, lalu
sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang wajib dan mustahil, ya. Sifat-sifat wajib. Sifat wajib itu maksudnya seperti apa? Ya, sifat wajib itu adalah sifat yang harus wajib dimiliki oleh seorang Rasul, ya. Yang wajib ada pada diri Rasul. Apa saja tadi? Yang pertama, sidik. Sidik artinya apa? Berucap dan bertingkah laku benar. Ya, seorang Rasul wajib berucap dan bertingkah laku dengan benar, ya. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh itu artinya apa? Menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya. Iya. Kemudian yang ketiga? Iya, amanah artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat, cerdas, ya. Fatonah artinya cerdas. Jadi itu sifat wajib atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Kemudian setelah sifat wajib, Rasul juga memiliki sifat yang mustahil. Atau sifat yang mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Nah, kizib artinya apa? Berbohong. Apakah seorang Rasul pembohong? Tidak, ya, mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul itu berbohong, ya. Kemudian yang kedua, ya, kitman artinya apa? Mustahil, ya, seorang Rasul menyembunyikan dan tidak menyampaikan wahyu dari Allah, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Khianat. Seorang Rasul itu tidak akan pernah berkhianat atau ingkar, ya. Khianat itu artinya ingkar, ya. Jadi tidak mungkin, ya, tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat atau ingkar. Kemudian yang keempat apa? Iya, artinya Bodoh. apakah seorang Rasul adalah orang yang bodoh? Tidak, ya. Seorang Rasul itu sudah pasti harus cerdas. Mustahil memiliki sifat yang bodoh, ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ibu punya tayangan video, ya. Coba disimak baik-baik. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kasihku yang belum aku kerjakan?"
Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu pun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesok harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis buta dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa datangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang, dan mulutku ini tidak susah untuk mempunyai." Abu Bakar dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan dipekerti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, dari tayangan video tersebut, apa yang bisa kita ambil ya dari kisah keteladanan Rasul tersebut? Perilaku apa? Apa? Gimana? Perilaku baik ya. Perilaku baiknya seperti apa tadi Rasulullah? Memiliki sifat yang baik ya, sifat yang mulia ya, walaupun tadi ya difitnah ya oleh pengemis yang tidak melihat itu, padahal Rasulullah itu membantu beliau ya, tapi beliau malah memfitnah Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah tidak membalas ya. Nah itu ya. Jadi maka dari itu kita harus mengidolakan seorang Rasul, karena seorang Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang mulia ya, yang baik, yang harus kita contoh atau teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa tujuan diutusnya Rasul? Rasul itu diutus oleh Allah dengan tugas khusus ya, mempunyai tugas-tugas khusus, menyampaikan wahyu kepada manusia. Kemudian Rasul juga diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia itu selalu menyembah Allah ya, tanpa syarat dan tanpa menyekutukan Allah. Ya, tugas-tugasnya apa saja Rasul? Yang pertama, Rasul itu mempunyai tugas apa? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada siapa? Kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, tugasnya apa? Memberi kabar gembira. Bagi siapa kabar gembira itu? Iya, kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian tugas yang ketiga apa? Memberi contoh dan teladan hidup yang baik. Kemudian yang keempat? Iya, memberi kabar buruk kepada siapa itu? Ya, kabar buruknya seperti apa? Yaitu berupa peringatan agar kita semua terhindar dari amal buruk yang akan menjerumuskan kita ke neraka itu ya.
tugasnya. Lalu apa kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Rasul? Apa kewajiban kita? Yang kedua, iya, ya itu. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam sekaligus cerminan kita terhadap keimanan kita kepada Rasul Allah, yaitu kita wajib meyakini dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan bahwa Rasul itu diutus oleh Allah sebagai contoh dan teladan yang baik untuk kita. Kemudian menghormati dan mencintai Rasul, ya. Mencintai Rasul bisa dengan berbagai cara, contohnya seperti membaca sholawat, ya. Kemudian yang ketiga, meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, ya. Seperti tadi yang disebutkan yang 4 itu. Kemudian membaca dan mempelajari tentang kisah-kisah hidup dari Nabi dan Rasul, seperti yang kita tayangkan, ya, seperti yang kalian lihat tadi pada video. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompoknya masih sama dengan pertemuan yang di minggu kemarin, ya, masih sama. Nah, sekarang silakan dicek dulu peralatannya untuk membuat mind mapping. Apakah sudah lengkap? Apakah sudah siap? Sudah lengkap? Sudah. Ya, baiklah. Kalau sudah, Ibu minta perwakilan 1 orang masing-masing kelompok untuk mengambil kartu yang berisi materi yang akan kalian diskusikan. Ya, baik, silakan. 1 orang kelompok perwakilan ke depan untuk mengambil kartunya. Ayo. Boleh, silakan pilih yang mana. Ya, silakan. Nah, baiklah anak-anak, untuk pengerjaan mind mapping, ya, Ibu sudah buatkan contohnya. Selebihnya kalian desain sendiri, berdiskusi mau seperti apa temanya dan desainnya seperti apa, ya. Ini Ibu kasih lihat, ini hanya contoh, ya. Contoh, Ibu buat contoh materi sifat-sifat Rasul, ya. Di sini kan ada 2, ya. Sifat-sifat Rasul itu ada sifat wajib dan sifat mustahil. Ini bisa dibuat seperti ini, ya, contohnya. Nah, sifat wajib yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah. Untuk sifat mustahil yang pertama kidib, kitman, hianat, dan baladah. Bentuknya bisa dibuat seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Nanti kalian bisa membuat lebih kreatif lagi, ya. Ya. Kita sepakati, ya, dalam pembuatan mind mapping ini kita sepakati untuk waktunya 35 menit sudah menyelesaikan project mind mapping ini, ya. Silakan. Ya, diskusikan dulu. Kalian akan mengambil tema yang seperti apa untuk pembuatan mind mappingnya. Desainnya seperti apa? Silakan didiskusikan. Untuk materinya, untuk mencari informasi, kalian bisa mencari informasi dari buku, ya, buku paket kalian, buku PAI. Silakan mulai didiskusikan dan dikerjakan. Silakan. Mau dibuat bentuk seperti apa? Bagaimana kelompok 1? Sudah paham kan cara mengerjakannya? Sudah.
Ini materinya tentang apa? Oh, iman kepada Rasul. Ada 3 ya, sok dibuat 3. Ciplak. Kalau 3 berarti bisa di sini 1, di sini 2, di tengah 1. Jadi tinggal dikasih panah-panah aja ke sini. Kecilan. Yang ini bisa dipakai. Tinggal kasih. Biar gampang tadi harusnya ditulis dulu di origaminya. Bagi-bagi tugas aja. Coba. Wow. Coba yang ini. Merah mah susah. Coba dulu ya. Ini kecil. Hitam ya. Tapi pertama itu sesuai anak. Nah, pada itu. Kelompok 2 sudah sampai mana prosesnya? Oh iya. Jangan lupa dikasih nama ya, kayak gitu. Dikasih nama kelompok dan anggota kelompok di kertas kartonnya ya. Nah, berarti ini ada 4 poin ya, tujuan diutusnya Rasul. Oke, baik anak-anak, bagaimana, sudah selesai mind mappingnya? Sudah. Siap untuk dipresentasikan sekarang? Siap. Sebelum presentasi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking tepuk semangat ya. Ibu kasih contoh dulu ya. Begini tepuk ice breakingnya. Tepuk semangat. Aha aha ma. Aha aha mat. Aha aha semangat. Seperti itu ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aha aha ma. Aha aha mat. Aha aha semangat. Masih semangat kan? Harus ya, harus semangat. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mind mapping dari kelompok kami. Yang materi iman kepada Rasul. Yang pertama, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Yang kedua, iman kepada Rasul artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Yang ketiga, iman kepada Rasul adalah beriman kepada Rasul, hukumnya wajib. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 2 silakan. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang harus tetap terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan mind mappingnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil mind mapping kami yang berjudul sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul ada 2. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib: 1. Sidik, 2. Amanah, 3. tabligh, 4. patonah. Sifat mustahil: 1. kitman, 2. kidib, 3. khianat, 4. balaghah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kelompok 3. Pengertian dari sidik, tabligh, amanah, patonah. Sidik artinya berucap dan bertingkah laku benar. Ya. Tabligh artinya menyampaikan. 3 amanah artinya dapat dipercaya. Ya. 4 patonah artinya cerdas. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil mind mapping kami dengan berjudul tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu. Yang kedua, memberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Yang ketiga, memberi kabar buruk berupa peringatan. Yang keempat, memberi contoh dan teladan hidup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kelompok 1, silakan. Apa contoh sikap yang bisa kita teladani? Berkata jujur dan tidak berbohong. Ya, sudah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Ibu lihat mind mapping yang tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 buat itu sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan apa isi dari materi yang diberikan. Baik, untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Tidak ada. Apakah sudah dapat dipahami? Baiklah, anak-anak, apakah hari ini kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu arti iman kepada Rasul? Sudah. Apa iman kepada Rasul itu apa? Bahwa Allah mengutus Rasul Ya. sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Iya, betul. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui apa saja sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul? Sudah. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Tabligh. Terus? Artinya apa? Sidik artinya? Kemudian tabligh? Menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya. Kemudian yang ketiga? Yang? Ya. Lalu sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? Yang pertama apa? Kizib. Artinya? Terus yang kedua? Kitman artinya? Yang ketiga hianat artinya? Yang keempat balaghah artinya? Iya. Lalu apa saja tujuan diutusnya Rasul? Tujuannya apa Allah mengutus para Rasul? Yang pertama, menyampaikan wahyu. Kepada siapa?
umat manusia. Kemudian yang kedua, memberi kabar gembira bagi orang yang beriman. yang ketiga, Memberi kabar buruk berupa peringatan. yang keempat. Memberi contoh dan teladan hidup. Iya. Nah, apakah kalian sudah bisa meneladani nanti ya dalam kehidupan sehari-hari contoh dari sikap Rasul yang sudah tadi dipelajari harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, anak-anak, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini bahwa iman kepada Rasul itu adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini atau kita percayai oleh setiap Muslim. Mereka adalah utusan Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu dan menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kita ya, bagi kita manusia. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati, meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran di minggu selanjutnya, di pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang materi Aku Anak Soleh. Untuk itu kalian bisa membaca materi terlebih dahulu di rumah ya, dengan membuka materi baik dari internet maupun dari buku PAI ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Balki silahkan pimpin doa untuk pulang. Ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.